Hey guys, udah kehujanan, gerimis rintik-rintik. Tapi tadi mbok di bawah pohon, berhenti dulu sambil minum. Biasa guys, pulang uli, parkirnya jauh, harus berjalan sampai 25 menit. Tuh, cuaca di sini kayak gini, guys. Mendung. Waduh. Mendungnya luar biasa, guys. Jadi pulang kerja kehujanan. Yang penting mbok deh nggak guys. Nggak apa sebenarnya, nggak tuku lagi. Aduh. Biasa, guys. Cari cuan memang angel guys. Aduh. Jadi ya beginilah, biar mendung tuh kayak gitu guys. Di belakang tadi udah keracak. Aduh. Mbok deh jadi harus berhenti dulu. Nah ini parkirnya tuh jauh, jadi jalan sampai menggos. Ini tuh naik guys, tuh di situ pembangunan jalan, jadi buat dia harus melewati jalan-jalan pembangunan. Aduh. Tapi mau nggak mau guys, tak balik ya, biar tahu. Nih guys, kayak gini, di mana-mana bangunan. Jadi ini sebenarnya tempat parkir, tuh ditutup semua. Jadi, aduh, harus jalan kaki jauh. Tapi mau nggak mau guys, maunya sih nggak mau. Tuh kotor, aduh. Nggak apa-apa lah. Jadi cuaca depan belakang guys, mendung. Aduh, ini bangunan lagi. Yes. Oh, ini semua tempat parkir umum yang nggak bayar guys. Tapi ya itu guys, apa? Dibangun semua. Padahal jalan itu masih bagus. Tapi ya inilah Jerman, daerah industri. Jadi aduh, semuanya pembangunan guys. Tuh. Tak balik lagi ya guys. Mbok di lagi. Aduh. Mbok melakukan alon-alon guys. Biar enggak menggos. Menggos sih juga guys, tapi nyantai. Ini memang nguli di sini guys. Kalau nggak ada mobil, parah. Pakai kendaraan umum setengah bongko. Jadi susah makanya
parkir sendiri jauh. Padahal di mana Mbok De kerja tuh depan stasiun guys. Tapi ya gitu, dari rumah Mbok De 4 jam. Ada 4 jam, harga tiket 28 euro guys. Aduh, enggak dah. Jadi ya habis di jalan guys. Kalau naik kendaraan umum, makanya semahal-mahalnya bensin masih lebih murah dibanding naik kendaraan umum guys. Hujan lagi. Naik kendaraan umum tuh mahal, udah gitu banyak peraturan guys. Jadi Mbok De nggak setuju, atau Mbok De nggak mau gitu ya, karena banyak peraturan. Begitu guys. Ini Mbok De udah mau nyampe. Hari ini Mbok De pakai mobilnya Pak Le. Jadi nggak pakai Mercy, pakai VW guys. Aduh, nyampe udah. Nih, ini kan mobilnya sih Pak Le guys. Mobilnya Mbok De di bengkel. Begitu. Sik guys. Wis masuk guys, sik. Tak ngelapi anuku apa? Kacamata guys. Aduh, kacamataku burem. Sedih lu guys, aku udah nyampe ini. Aduh. Pokoknya guys, ini aduh nih Mbok De kok ya lali sih. Buang sesuatu. Aduh. Guys, nggak apa-apa guys. Ini tak buang guys. Aduh. Sik guys, tak lapi kacamataku. Kalau aku nggak pakai kacamata nggak bisa nyetir guys. Jadi ya beginilah nasib Mbok De yang masih terdampar di Jerman. Begitu guys. Ya tadi ceritanya kerjanya oke, tapi ada satu teman itu guys kurang mengerti situasi yang ada. Mbok De hari ini datangan telat. Dia tidak mau, katanya kok datangnya telat, padahal sudah tak kasih tahu mobilku ada di bengkel dan aku tidak bisa datang tanpa mobil. Pakai kendaraan umum itu nggak mungkin guys, karena mahal gitu kan. Dia nggak mengerti, katanya kan bisa nyewa mobil. Aduh, nyewa mobil tuh mahal guys, memang bisa, tapi ya tadi mahal. Kalau mau bayar sih nggak apa-apa. Aduh, kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti situasi yang ada guys. Jadi ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Yang penting Mbok De dalam keadaan aman. Begitu guys. Ya hari ini pakai mobilnya Pak Le itu
VW nya Pak Le Sport ini guys. Mobilnya tuh aduh guys, kecepatannya luar biasa. Jadi kalau Mbok De nggak hati-hati ngebut dengan sendirinya. Jadi ini mobilnya yang powernya aduh 290 guys. Powernya PS itu diinjak langsung mencolot. Saya guys ini panas nanti tak sambung. Padahal ini hujan tapi sumuk guys. Sumuk sampai ini kacamatanya Mbok De anu apa? Belereng burem gitu loh. Ya. Ya guys, kalau gitu sampai di sini dulu. Kita sambung lagi kalau udah nyampe di rumah ya. Oke. Udah nyampe guys. Ini Mbok De tadi habis belanja. Udah gitu anu guys apa? Cuaca agak dingin. Jadi Mbok De harus jemput Pak Le dulu. Ini ngevlog di mobil Pak Le ini agak berbeda dengan mobilnya Mbok De. Mbok De bisa taruh seperti ini anu guys apa? Jadi nggak harus megangin gitu loh. Aduh, Mbok De tuh hari ini cuapek guys. Cuapeknya sampai ngomongnya tuh cuapek gitu. Ya namanya nguli guys. Nguli itu di sini, waduh, kan Mbok De pernah bilang ya. Capek yang luar biasa, yang aduh tebusannya gitu ya. Kalau tiap bulannya sih terima gaji itu udah enak guys. Maksudnya apa namanya? Terus pokoknya terima gaji lah. Jadi kalau terima rekening maksudnya itu seneng banget karena jumlahnya tuh wih gitu kan. Tapi untuk menebusnya itu loh guys, nebusnya itu berat guys. Nih guys, hari ini Mbok De nggak pakai mobilnya Mbok De nih, ada tanda GTI. GTI itu mobilnya Pak Le, mobil sport guys. Jadi bukan mobilnya Mbok De. Ini mobil kalau dipakai itu aduh guys, berasa apa? Namanya juga sport gitu ya. Jadi di starter pun motornya bunyinya beda sama punyanya Mbok De gitu kan. Terus memang ini mobil untuk anak muda guys kalau di Jerman ya. Kebanyakan gitu orang muda yang pakai. Tentu aja orang tua kayak Mbok De boleh pakai. Tapi itu guys, waduh. Makan bensinnya juga luar biasa guys. Jadi bensin itu disedot itu kayak aduh. Jadi kalau mau galugalan kasarnya sama mobil ini luar biasa guys. Jadi umpamanya di jalan tol gitu ya. Tapi ya itu guys, dengan resiko seperti kena jebret kamera gitu ya. Itu mahal. Mahalnya mungkin masih bisa kebayar guys kalau di Jerman ini karena keuangan di Jerman tuh relatif gitu ya. Setiap orang pasti punya uang karena setiap orang di sini tuh kebanyakan kerja. Walaupun nggak kerja tetap ada jaminan gitu ya. Jadi dibayarnya itu sih mungkin oke. Tapi kalau SIM dicabut itu guys itu yang masalah gitu. Ya dicabut itu maksudnya tergantung kesalahannya seperti apa gitu ya. Kalau ugal-ugalannya tuh melebihi apa yang ditargetkan itu masih dapat poin-poin yang apa kayak ancaman gitu ya guys ya. Ancamannya artinya denda dulu mahal. Setelah denda dilihat dari pengadilan gitu apakah layak dicabut apa enggak gitu. Nah kalau melebihi poinnya itu memang dicabut guys, tapi enggak dicabut selamanya gitu enggak. Jadi dicabut mungkin 6 minggu gitu ya, atau 3 bulan. Nah, makanya tergantung kesalahannya gitu ya. Atau 6 bulan, atau cuma 4 minggu gitu ya. Itu hanya satu peringatan, jadi
Setelah itu SIM bisa diambil guys. Tapi kalau bikin kesalahan lagi itu bisa namanya di sini MPU. MPU itu medicine psikologi untersuchung. Nah itu artinya kita dites apa tes ini guys. Tes bahwa kita tuh sakit jiwa apa enggak gitu. Kalau melebihi batas guys ya, itu namanya tes medicine psikologi. Itu memang psikisnya kita itu di tes apakah kita masih sadar sebagai manusia biasa, apakah layak masih menyetir lagi atau enggak. Nah tes ini dikasih 5 kali waktu guys, tapi tesnya ini sangat mahal sekali. Jadi sekali masuk itu bisa pendaftaran 250, sampai di dalamnya bayar lagi 800. Nah itu tes itu hanya berjalan kira-kira 20 menit. Dalam 20 menit itu nggak selesai, ya sudah uang itu hilang gitu ya. Nah boleh ngikutin tes berikutnya guys. Tes berikutnya waktu yang sama dan harga yang sama. Kalau tidak lulus lagi boleh ngambil lagi sampai 5 kali. Setelah 5 kali akan divonis bahwa Anda tidak layak mengendarai kendaraan lagi, jadi seumur hidup tidak bisa mengendarai kendaraan lagi gitu. Nah itu peraturannya di sini guys. Jadi apa namanya, SIM dicabut itu tidak selamanya gitu loh. Jadi hanya tergantung kesalahan tersebut begitu. Jadi tidak sewenang-wenang pemerintah itu nyabut SIM-nya rakyat gitu, enggak guys. Karena SIM itu juga perlu. SIM itu di sini sangat luar biasa perlunya, karena kalau kita ya itu tadi melamar pekerjaan tidak ada SIM, tidak ada mobil, itu mungkin sedikit masalah juga. Tapi tidak ada SIM itu sangat masalah, karena kalau nggak ada mobil tapi punya SIM, itu bisa kita dikasih mobil dari perusahaan gitu ya, bukan dikasih guys, dipinjemin gitu. Tapi kalau sama sekali nggak punya SIM, nah itu kartu merah ya guys di sini. Jadi bisa sih kerja, tapi tuh agak sulit gitu. Jadi jarang perusahaan yang mau menerima orang yang nggak punya SIM gitu loh. Jadi SIM itu sangat penting sekali di Jerman ya. Apapun pekerjaan kita, mau kita cuma menjadi babu kayak Mbok D ini, atau kita menjadi manajer atau siapapun kita, nggak punya SIM itu aduh parah. Nah jadi SIM itu sangat penting sekali guys di sini ya. Jadi di Jerman itu kalau orang bilang ngapain sih bikin SIM, kan aku nggak perlu gitu, salah. Karena di sini tuh oke lah, kalau bisa bayar supir ya nggak apa-apa sih. Ada juga sih miliarder yang nggak punya SIM, karena mereka kerjanya cuma party hura-hura. Jadi mabuk kan di sini juga nggak boleh nyetir guys. Jadi harus punya private driver gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa bayar gitu kan. Tapi kalau manusia kayak Bode gini yang aduh hidupnya pas-pasan, nguli, terus nggak punya SIM, aduh parah guys, cari kerjaan susah gitu loh. Oke guys, ini ceritanya sampai di sini dulu. Bode habis belanja tadi ya, jadi tuh ada rotinya. Ini Mbok D pakai mobilnya si Pak Le, udah diwanti-wanti jangan makan di mobil. Aduh Pak Le tuh sama mobil ini guys, apa rapi mobilnya, nggak kayak Mbok D mobilnya. Aduh berantakan. Mbok D tuh di mobil boleh makan, boleh minum, segala macam ada. Kalau Pak Le nggak boleh guys, nggak boleh sama sekali. Minum boleh sih kalau minum aja, tapi makan nggak boleh karena nanti berantakan. Itulah Pak Le. Oke guys, sampai di sini dulu. Nih sekarang Mbok D mau jemput Pak Le karena ini mobilnya Pak Le. Pak Le juga udah selesai kerja. Perjalanan setengah jam jemput Pak Le.
Aduh, karena mobilku lagi diketok magic namanya ya guys ya. Lagi di bengkel maksudnya. Jadi ya harus pakai mobilnya Pak Le gitu. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak cuap-cuapnya Mbok D, betapa pentingnya nguli di sini. Harus punya SIM, tidak punya SIM. Aduh, ngaplo guys, begitu. Oke guys, ketemu lagi di video berikutnya dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa bahagia guys. Dan jangan lupa tersenyum, senyuman itu adalah ibadah. Ojo cemberut terus guys, dan positive thinking. Karena positive thinking itu akan bahagia gitu guys ya. Oke, I love you guys. Bye bye. Mwah.